Dan kalau ingin sejahtera, desa harus menjadi kota gitu. Padahal Kenalin, ini Imron Effendi dengan materinya Arsitektur Desa. jadi di pagi yang cerah ini aku akan cerita sedikit bisa dibilang mungkin kayak experience ya dengan salah seorang arsitek yang bisa dibilang beliau menjadi salah satu inspirasi aku dalam cara berpikir gitu ya. Dan mungkin berarsitektur juga, tapi nggak sejauh beliau gitu. Beliau sudah berpulang gitu, jadi saya akan bahas mulai dari pemikiran-pemikiran beliau dulu ya. Jadi ada satu momen di mana saya tuh sering banget menghadiri beberapa seminar, webinar, juga beberapa kali main ke rumahnya gitu ya. Dan ini salah satu webinarnya. Pemikiran-pemikiran yang untuk mencari sebetulnya apa sih realitas yang lebih luas dari berarsitektur itu cukup kuat untuk diwacanakan. Artinya kita tidak bisa sekedar kemudian menjadi arsitek dan menghasilkan karya yang bagus, indah begitu. Tapi lebih jauh adalah tuntutan besarnya sebetulnya persoalan besar apa yang kita selesaikan. Di dunia yang begitu banyak persoalan ini, kita ambil bagian pada bagian yang mana. Nah, jadi di seminar ini, di webinar ini, sebenarnya topiknya adalah tentang berarsitektur secara bisa dibilang bersahabat gitu ya dengan sekitar gitu. Jadi cerita sedikit backgroundnya dari Pak Eko itu, sebenarnya beliau dosen di UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana, yang tinggal di kota Yogyakarta. Kemudian beliau itu memutuskan untuk pindah ke desa karena jadi alasan beliau memutuskan untuk pindah ke desa adalah beliau merasa kayak saya ini sering membicarakan lokalitas gitu, tapi saya tidak merasakan sendiri atau tidak tinggal dengan lokalitas itu sendiri. Maksudnya kayak tidak begitu menghayati gitu. Akhirnya dari situlah Pak Eko memutuskan untuk pindah ke desa. Pilihannya ada beberapa desa, salah satunya malah beliau sempat cari tanah juga di daerah Sentul. Cuman karena waktu itu mau dibikin bandara dan sebagainya, jadi beliau berpikir di situ bakal ramai dan sebagainya. Dan singkat cerita, beliau memutuskan untuk tinggal di Kulon Progo gitu. Jadi ini adalah beberapa momen di acara 100 harinya Pak Eko gitu ya, di rumahnya. Jadi yang sebelah kiri itu kalau nggak salah di JNM Blok di Jogja, dia mengutip quotes dari Nirmala Nair gitu. Jadi dia bilang, "First they told my people they were backward and primitive. They made my generation sick and lost. Then they stole the wisdom from my elders. Now they sell back to my people for a price, a big price, and call it sustainable development." Nah, kemudian yang di tengah, ini adalah gambaran entrance dari rumah Pak Eko Prawoto gitu ya. Jadi beliau itu kadang sehari-harinya suka banget tuh, karena dia di situ banyak tanaman-tanamannya, pohon-pohon gitu, banyak daun-daun yang jatuh. Kadang suka dibikin land art sama Pak Eko gitu, disusun daun-daunnya, terus kemudian batu-batunya dan sebagainya. Jadi beliau berpikir bahwa kita itu berarsitektur sifatnya tuh cuman sementara gitu. Jadi kita harus kayak menghormati kepada tanah yang sifatnya tuh dia jauh lebih tua gitu daripada arsitektur itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah momen di mana kita makan malam gitu ya, selepas ngobrol-ngobrol dan berbincang dengan keluarga Pak Eko di area salah satu masa di rumahnya Pak Eko. Jadi rumahnya Pak Eko tuh ada lahan luas, terus dia masanya tuh mencar-mencar gitu. Jadi kayak misalkan ini buat musola, ini buat tempat tinggal, ini buat apa, dan
ada museum juga di situ gitu. Nah ini untuk area yang makan-makannya. Nah di sini sebenarnya saya akan lebih bahas tentang arsitektur desa gitu. Jadi menurut Pak Eko Prawoto tuh persepsi orang melihat desa itu sebagai belum kota, sehingga harus dikotakan gitu. Seolah-olah ada pemahaman itu tuh cuman segala sesuatu tuh cuman ada di kota gitu, kehidupan apa dan sebagainya itu cuman ada di kota gitu. Dan kalau ingin sejahtera, desa harus menjadi kota gitu. Padahal orang kota kita hidup dengan segala sesuatu yang berasal dari desa gitu, tanaman, terus kemudian buah-buahan, pangan dan sebagainya itu kebanyakan dari desa gitu. Arsitektur desa adalah wujud ruang yang tumbuh dari kearifan lokal, menyatu dengan alam, dan dibentuk melalui dialog antara tradisi, kejujuran material, dan partisipasi komunitas. Nah, 3 itu adalah yang paling sering dilakukan oleh Pak Eko Prawoto, yaitu dia menjunjung tinggi tradisi di sekitarnya, lokalitas gitu ya. Kemudian beliau juga menggunakan kejujuran material, jadi kayak kayu, ya udah kayu apa adanya gitu. Terus kemudian beliau juga sering melibatkan komunitas atau participatory design gitu ya di dalam project-projectnya. Nah, kita lihat dari salah satu project participatory design-nya Pak Eko di Jogja gitu ya, di Desa Ngebikan. Ini adalah project rekonstruksi salah satu desa pasca gempa Jogja 2006 gitu. Jadi desa ini adalah desa yang paling besar terkena dampaknya, paling rusak gitu ya. Bangunan-bangunannya semuanya dan sebagainya. Akhirnya Pak Eko memutuskan untuk membantu warga sekitar merekonstruksi rumah-rumahnya gitu dengan pendekatannya. Nah, ini adalah beberapa momen para warga gitu. Jadi fun fact di sini tidak menggunakan tukang-tukang khusus gitu ya, atau Pak Eko tuh tidak mengundang tukang atau tidak mengundang mungkin kontraktor dan sebagainya. Jadi full partisipatory dari warga Ngebikan untuk merekonstruksi rumah-rumahnya. Nah, menariknya adalah beberapa material seperti kayu-kayu itu diambil dari sisa bongkahan rumah yang sudah rusak gitu ya. Misalkan ada kayu-kayu yang masih bagus dipakai untuk menjadi struktur dan sebagainya di rumah yang akan dibuat gitu. Nah, jadi setelah gempa 2006, Pak Eko Prawoto ini memimpin rekonstruksi menggunakan struktur kayu lokal dan daur ulang yang tahan gempa, sekaligus memberdayakan masyarakat desa secara partisipatif. Jadi semua warga desa Ngebikan itu terlibat aktif di proyek ini. Nah, kemudian menggunakan bongkaran kayu ya, yang seperti yang tadi saya bilang gitu, bersama warga mencari puing-puing bongkaran-bongkaran kayu di sisa-sisa reruntuhan, kemudian diseleksi gitu ya, mana yang masih bagus gitu, yang akan digunakan lagi untuk strukturnya. Kemudian, nah ini termasuk anak-anak juga itu ikut aktif membantu rekonstruksi, dan ini adalah gambar di mana struktur-struktur kayunya sudah selesai dirakit, kemudian disusun dengan warga, dan yang gambar yang di pojok kiri atas itu salah satu contoh visual yang bangunan yang udah rusak gitu ya, yang kena gempa gitu. Jadi dia rusaknya seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah visual akhir atau hasil akhir dari rekonstruksi rumah-rumah warga gitu. Jadi dia itu bentuknya tipikal gitu, makanya tadi kalau misalkan kita lihat di sini dia bikin si struktur konstruksinya itu dia tipikal gitu. Jadi bikin langsung banyak, kemudian langsung diterapin ke masing-masing atau di titik-titik yang dimana rumah warga itu berdiri gitu. Jadi dia tipikal, semuanya sama, mungkin dibedain dari beberapa kayak jendela, posisi jendela, pintu, warna dan sebagainya, karena ini diambil juga nih, misalkan nih yang bagian ini dia kayak jendelanya coklat, terus ininya gini, terus ini ada bata. Nah, sebenarnya ini semua itu adalah sisa dari si rumah ini dulunya punya material kayak gini, jadi dipakai lagi, ini masih bagus, dipakai lagi, ini masih bagus, dipakai lagi. Terus termasuk juga kayak papan-papan ini kan dia bentuknya juga imperfect gitu ya, maksudnya nggak sempurna.
ada yang sampai sini, ada yang panjang, dan sebagainya. Nah, dia masih tetap digunakan. Jadi rekonstruksi desa Ngibekan ini bukan sekedar membangun fisik rumah, tetapi memulihkan identitas, semangat kolektif, dan budaya ruang gitu. Bagi Pak Eko Prawoto, proyek ini adalah arsitektur yang bersumber dari warga untuk warga, di mana ruang dibentuk oleh empati, tradisi, dan keberlanjutan. Nah, di beberapa slide terakhir ini mungkin saya akan lebih membahas bagaimana Pak Eko berpikir tentang arsitektur desa, tentang desa, dan mungkin sedikit journey-nya dia pindah dari kota ke desa gitu. Yang sempat tadi saya bahas di awal bahwa menurut Pak Eko Prawoto, arsitektur adalah sementara gitu. Kesementaraan menjadi penting dalam berarsitektur. Jadi kesementaraan yang dimaksud adalah kesementaraan yang membuat kita sadar sebagai arsitek itu untuk tahu diri gitu. Artinya adalah kita menaruh sesuatu di tempat yang sangat tua, dalam konteks di sini alam gitu ya, dan punya peran yang sangat luas di sekitarnya. Jadi intinya adalah Pak Eko ingin menyampaikan bahwa ketika kita ingin menaruh sesuatu di atas tanah, kita harus respect dengan site dan mungkin lokalitas dan komunitas gitu. Mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.